Mas Helmi masuk di sini. 50% karyawan sekarang diisi oleh ini. Tidak pekerja keras. Saya ngajar di perusahaan, saya ada di pernah ngisi di perusahaan Filipina kemarin dari Avaria, Pak Ketua, Pak Joko tahu, Soho saya juga ngajar. Apa yang terjadi? Rata-rata karyawan di sini 2 tahun keluar, wongnya bosenan, wong generasi ini wongnya bosenan. 2, mengejar hedonis, nek ono kafe anyar, tempat wisata anyar itu paling kenceng mlaku. Oh ndi mbon ndi yo. Parah nih. Generasi Y. Oke? Nah, generasi Y inilah melahirkan generasi Z. Yang wong is bosenan, tergantung sama sosial media, ditular ke rene. Anak-anaknya multitasking. Tidak sopan terhadap orang tua. Nek dijak ngobrol orang ndelok wajah kita toh. Dek, mandi ya? Ya Bu, sik karo main game Mobile Legend, Free Fire, Among Us. Harus tahu kita. Dan itu yang merusak generasi kita karena kita dirusak oleh trends. Ini sebenarnya materi untuk parenting, tapi saya akan kembali ke sini dulu. Ya, next kita cerita ini boleh nanti kita di silat will atau silat da boleh lah. Ya, kita ini. Ini request khusus kemarin saya di Bandung, Melayu Tekan Bandung hanya menerangkan ini. Saya lanjut ke sini dulu. 10 sukses para miliuner. Yang nomor 3-nya pintar begar. Nomor 4-nya apa? Ya. Sing dong duwe piye? Golek neh. Ya, golek neh sing semangat lah ya. Ngerti ya kok. Wah, kemarin di Bandung juga Pak dikasih parenting, kenapa? Sini banyak janda aja ya. Wis ngajak wah jamaah itu oke ya pokoknya. Bekerja lebih keras dari orang lain, mencintai karir atau bisnisnya. Nomor 7, memiliki kepemimpinan yang baik, memiliki semangat kepribadian yang kompetitif, mengatur hidup dengan sangat baik, mempunyai kemampuan menjual ide atau produk. Sudah dipunyaikah oleh teman-teman PPMI Jawa Timur? Yo, yang punya lebih dari 5 ngacung, 5 item. Yang lebih dari 5, yang lebih dari 5 ya. Nomor berapa aja saya acak Bu, nomor berapa aja Bu? 1, 2, 3, 5, 6, 7, oke. Jadi memiliki kepemimpinan yang baik. Jadi ketua daerah enggak? Owner aja, oke. Berikutnya, owner juga pemimpin ya. Terus? 8, wah oke. Oke. Ibu apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Mas Helmi punya nomor berapa aja Mas Helmi yang masih muda, yang angkatan muda yang 89 ya? 1, 3, 5, 7, oke. 1, 3, 5, 6, 7, oke. 8, oh ya, bermasalah di disiplin ya, oke. Ya, kan generasinya cocok, bermasalah di disiplin. Ini loh generasinya sama nyocoknya ini karo kayak. Ya, ini adalah kita tanaman ke anak-anak kita, ke tim kita. Jadi nanti saya akan bocorkan kenapa kita harus sukses di dunia ini. Di pra MPC nanti kita berikan namanya business mindset hari Rabu nanti. Itu yang ngubah kita. Kita harus belajar dari Nabi Ibrahim, kita harus belajar dari Siti Hajar. Itu kita settingkan dari materi hari Rabu yang ikut MPC 10 Bandung ya. Dan insya Allah ini semua harus wajahnya ikut semuanya ya. Nanti ini yang membuat materi ini teman-teman sahabat-sahabat PPMI Jawa Timur akan merubah mindset bahwa kita akan datang semuanya ke Bandung ya. Bayangkan nomor 1 sampai 10 itu mindset kita selama ini salah. Ngotot kan jenengan tuh ngotot menyekolahkan anak harus di sekolah favorit, harus juara kelas, benar nggak? Nomor berapa itu emangnya? Lulus dengan nilai terbaik itu ranking 30, lulus dengan nilai terbaik itu ranking 30 dari yang dipaparkan oleh miliuner. Jadi tidak penting-penting amat. Nek jenengan ngomongin memiliki IQ yang tinggi atau superior itu ranking 21 Bapak Ibu ya. Padahal kemarin di TikTok pernah lihat nggak? Rata-rata IQ Indonesia adalah sama dengan simpanse. Karena rata-rata kita cuma 89. Simpanse itu 85 sampai 92 atau enggak salah. Kita cuma 89. Rata-rata orang Indonesia. Jadi wajar ono hal negatif urung ditabayunkan jenengan udah langsung share.
Oh bener nih, wah Danila, wah sopo kayak pokoknya RD itu loh. Ada BCL lagi anu sidik, wah itu hamil, urung ono kita ngene lagi senam, itu kayaknya hamil. Oh kayaknya Kama Ari loh, urung ngerti loh, urung tabayun. Oh iya kayak itu tolong sasi ya, sampai gitu. Jangan memang benar-benar kita itu simpanse. Kan belum apa-apa, jangan sudah setuju di sosial media langsung gencar, ya toh. Nah, apalagi membangun usaha sendiri itu ranking ke-17. Kalau Anda mau membangun sukses dari sisi membangun bisnis atau berdagang, itu ranking yang ke-17. Tetapi nomor 1, 2, 3 bayangkan ya. Atau masuk sekolah top, wah ranking 23. Jadi jangan sampai salah memilih perjalanan kita di sisa umur ini. Bayangkan itu ya. Contoh, ini saya tidak praktekkan, tenang aja, tidak mumet ya toh. Saya hanya mau ngasih contoh. Ini ada nomor 1 sampai hampir 200. Ya. Ada yang ingat nggak? Bu, ngantuk Bu? Ngunjuk saya Bu. Saya ngantuk push up. Ini ada angka 1 sampai 200. Ada yang bisa ngurutkan 1 sampai 20 dalam waktu 2 menit? 1, ada? Yo. Bu, nomor 1-nya di mana? Wes sing ketok aja serius nih. Ini nomor 2-nya mana? Nomor 2-nya mana? Coba kita tes generasi Y ya. Nomor 1-nya mana? Terus caranya gimana? 2-nya mana? 2 kanan. 3-nya mana? Itu pojok bawah. 4 kanan, pojok. 5 menit dulu, lagi setengah menit. 5. Saya ngetes yang generasi Y dulu. 5. Naik. Oh, atas tengah. Ya, 6 tengah. 6 tengah kanan. 7. Nah, dulu ini loh. Tengah dekat 7 tengah ya. 25. 8 nih. Udah 1 menit ya. 148. Oh ya bawah. 9. 9 kiri. Mana 9 mana? Se. Urung ketemu kiri. Kita tahu, orang psikolog kan tahu saya. Ada 9. 1 menit setengah menit. 9 tuh di atas itu ya. Atas. Kiri itu dekat 21. Belum ketemu. Dekat 21 itu loh. Oh iya. 10. 10. Ya 10. 149. Oh ya. Waktu habis. Saya hanya mau membayangkan generasi Y aja mau tekan 10 gitu. Apane sing X, apane sing baby boomers. Dan ini sudah kita perhatikan di Surabaya ya. Artinya saya akan berikan bocorannya, tetap aja nanti teman nggak bisa jawab. Jadi seringkali kita melihat kehidupan begitu rumit. Benar nggak? Ini ada polanya sebenarnya. Jenengan tahu nggak onde-onde? Tahu. Onde-onde yang paling enak itu sing wijane genep. Serius. Kan ora percaya toh? Ini loh tak hidup itu tidak serumit menghitung wijen onde-onde. Cobanen onde-onde Mojokerto kae sing paling enak wijane genep itu mesti enak banget. Pernah nyoba dereng jenengan? Nah nggih. Hidup itu tidak serumit onde-onde ini loh. Bener nggak? Semuanya ada polanya. Bener nggak? Loh, kalau ada 1 nih, 2-nya di sini, 3-nya di sini, 4-nya di sini, 5-nya kira-kira di mana? 5, 6, 7, situ ya. 8, 9. Saya ulangi lagi generasi Y. Coba diulangi lagi. Saya kasih waktu 3 menit, tak tambahi. Bisa setengah 20 ra coba. 1-nya mana? 2. Sebentar, 2-nya lupa dia. Sebentar, tapi lihat jam saya. Ya, 3. Ya, 4. Ini bukan pojok, 3-nya enggak pojok loh ya. Oh ya, 3, 4-nya mana? Ya, 5. 5-nya mana? 5-nya. 5. Ya, 6. 7. Udah 1 menit ya. 7 ya. 8.
9, 1,5 menit. Ya 10. Mana 10? Oh ya 11. 2 menit 11. Oke. Ya 12. Tetot. Tak tambah 1 menit dari 10 menjadi 12 tok. Generasi Y. You know that, generasi Y. Millennials. Artinya apa? Kita semua, saya panjenengan itu sudah tahu mau sukses itu bagaimana, tapi ngeyel. Karena kan ini sukses secara pribadi harusnya oke, secara bisnis oke. Ngeyel enggak? Allah cuma suruh bertakwa dan bertawakal, ngeyel lah. Terus saya nyali, wah golek dukun nih kita. Wah golek apa neh? Kita nganggo iki. Suruh bertakwa, bertawakal, itu pasti akan ditemukan jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya kan dibukaan terus. Ini senane dong ngeyel. Salat malah sosok ditinggal telat. Tanggung sik dodolan itu kan. Dan sebagainya. Benar enggak? Lah itu enggak boleh. Makanya udah beritahu polanya aja Bapak Ibu itu tidak melaksanakan dengan baik. Udah ditahu polanya dari Al-Qur'an, ya. Bahkan ada surat Al-Fatir 29 bahwa kita bisa bisnis dengan tidak merugi. Nanti cek. Kenapa bisa dan kita tidak melakukan itu? Nah, yang salah siapa? Manusianya atau Al-Qur'annya? Iya, menungsane atau manusianya. Itu semua karena apa? Semua itu ada pola, the law of pattern. Ada di dunia ini banyak sekali law-law yang lainnya. Makanya PPMI keren banget ya, bersama Allah nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Coba sekarang posisinya. Coba kabeh dongono coba ya sekarang duduknya gitu. Yo. Serius, lakukan dengan seksama sekarang. Ayo. Santai enggak badannya kira-kira? Terpengaruh enggak teman-teman langsung santai semuanya? Padahal saya cuma ngasih gambar satu tok. Benar enggak? Inilah yang harus kita lakukan. Nek kita santai, ya hidupnya santai juga. Nek kita ngotot untuk kehidupan dan kebaikan dunia akhirat, ngotot terus, Allah buka jalan terus. Nah, makanya tidak mungkin kita ini merugi di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia ini banyak sekali hukum-hukum yang berlaku, ada the law of action dan sebagainya ya. Wis pokoknya oke banget, ada banyak sekali. Apa nih? Ya, ini law-nya banyak sekali. Loh, the law prosperity oke banget, tapi kita hari ini khusus membahas yang berbeda. Nah, the law of self-talk. Self-talk itu ada berbicara sama diri sendiri. Bukan deleming ya, bukan edannya loh. Neng awake ora, neng pinggir pasar ora ya. Ya, ini ada bagaimana kita berbicara dengan diri sendiri. Kita akan memutus mata rantai nasib. Jadi yang tadinya tidak bisa berpikir ini ya. Besok pagi sediain uang 2 juta masing-masing bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Besok pagi kumpulkan ke Pak Farid uangnya 2 juta masing-masing. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Yang bisa ngacung dulu. Yang bisa ngacung, saya akan ngecek. Besok pagi sediain uang 2 juta. Yang bisa ngacung, yang bisa saja ngacung. Ngacungnya yang dur Bu. Ada absennya nggak? Saya cek ya. Madiun, Surabaya, Bojonegoro. Mana Bu? Kediri. Tadi kok nggak ada 10% ya? Pak mana Pak? Surabaya. Ngaku Madiun apa Surabaya Pak? Oh ya. Kita akan mematus. Ini apa yang menyebabkan Bapak Ibu tidak yakin? Karena tadi ngeyel tadi loh. Tidak percaya bahwa sudah diomong di Al-Quran, jenah masih ngeyel. Jangankan 2 juta, gampang, setengah miliar aja kita bisa. Nanti saya beritahu cara. Setengah miliar aja mudah. Allah itu menciptakan panjenengan itu kelarangan. Modalnya orang balik. Serius. Modalnya kokean. Kokean modal yang menciptakan Bapak Ibu di sini kokean wis ngentak ke umur ora bermanfaat. Bener enggak? Kelarangan contoh. Kenal Dahlan Iskan? Tahu ya? Enggak, kenal enggak? Apa penting tahu ya? Wong Surabaya ya. Dahlan Iskan pernah sakit, saraf di sini. Ya. 2 cm, operasinya di Singapura. Entek 4,5 miliar.
Padahal tubuh kita punya saraf itu 2 km di tubuh kita. Larang rawe, larang. Contoh lagi, nek sing ra ndidit sesuk tak kei duit 0,5 miliar, gampang. Dengkul ini nek didol siji, tempurung ini regane kurang lebih 0,5 miliar satunya. Ginjal 1 2 miliar. Kelarangan ranjenan diciptakan itu. Kok tidak memanfaatkan itu dengan sangat baik, itu kan aneh. Jangan-jangan teman-teman udah terkontaminasi hal negatif, wah ya ora iso. Karena pola yang salah. Makanya harus saya bongkar di sini. Nah, the law of self talk, berbicara mak diri sendiri. Bayangkan, kalau wanita itu rata-rata boros kertas sih rapopo, wah kertasnya ngirit, ganti ngisor ini. Wanita itu per hari, saya nyandak kita ya. Wanita itu per hari rata-rata itu 20.000 kata. Pria itu 7.000 kata. Makanya wanita disebut dengan oh, aku nggak ngomong loh ya iki. Jadi tak tulis lah, mbane ndak ribut ya. Ndak ribut, tak tulis wae. 20.000 kata per hari. Wanita, pria cuma 7.000. Ya. Tetapi ada yang masih mengalahkan itu. Namanya adalah the power of self talk. Self talk, berbicara sama diri sendiri itu per hari 60.000 kata dan 95%-nya negatif. Siapa yang tadi pagi sholat tahajud? Saya tanyain tadi pagi aja, ngacung sih. Ya, besok pagi kita akan sholat tahajud bareng-bareng. Semua punya handphone toh? Kita tidur malam ini di sini lagi, alarm kita bunyikan jam 2.45 misalnya. Ini self talk saya cerita dengan cara yang sangat mudah. Begitu jam 2.45, kabeh kamar muni nih, gitu kan? Apa yang terjadi? Ibu-ibu buka, mengko se isih adem. Wis 7 kata ya. Iki batin ta itu. Mengko se isih adem. Ngenteni koncone sik wis 12 eta katane. Pateni sik alarme mengko meneh nunggu jam 3. Wis 22 dhewe ta. Bener enggak? Negatif enggak itu? Negatif. Ingat, 5% yang disadari, 95% beroperasi otomatis dan berpotensi negatif. Padahal kata-kata adalah doa. Kata-kata bukan hanya yang keluar dari mulut, sing dibatin, you know that dibatin tahu ya? Bahasa Jawa dibatin tahu ya? Itu juga kata-kata. Padahal kata-kata adalah doa. Apa kabar hari ini? Khusus sesi saya diganti. Apa kabar hari ini? Oh, dasar, tepuk tangan. Oh. Lagi 10 menit itu selali kabeh ya. Terpesona ya. Oke ya, ini yang terjadi. Contoh lagi. Kalau kita ada anak-anak lagi gojekan, jangan udah batin duluan. Kayak kurang mesti tiba. Larak tenan. Bener nggak? Yes. Karena kata-kata ada doa. Makanya di ilmu parenting disebutkan kalau misalnya ngunek-ngunek bocah itu, ngunek-ngunek bocah itu harus dengan kata-kata yang baik. Nanti ada contohnya ya. Itu harus dengan kata-kata yang baik. Ada kan guru, bocah kok ngeyel, dadi apa kowe? Gedene pasti dadi apa tenan. Itu yang harus hati-hati, terutama ibu-ibu. Bapak-bapak juga kan kata-kata adalah doa ya. Nah, ini harus kita pahami mulai sekarang. Ini the power of self talk. Caranya gini. Nah, supaya jenengan kalau mau sholat tidur malam baca doa enggak? Doanya apa aja? Doanya apa? Doa mau tidur? Ya, bismika. Terus habis itu baca apa lagi? Al-Baqarah ayat 15 sampai 2 terakhir. Apa lagi? Oh ya, 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apa lagi? Oke, apa lagi? Apa lagi? Istighfar, apa lagi? Ayat kursi dibaca enggak? Komplit dong kira. Amat digosok-gosok kan supaya terlindung, oke? Masih ada. Kalau mau mengoptimalkan ini dengan self talk bisa. Karena memaafkan udah pasti ya. Surrender, berserah juga pasti. Ditulis, ini yang paling sulit. Karena doa panjenengan semua begitu melek jedek langsung maca doa itu langsung dikabulkan. Sulit kan? Karena ini makanya the power of self talk. Begitu tangi jebret, ya Allah sesuk
bulan depan umroh. Itu baca itu kan sulit, mesti begitu melek. Waduh, mau sing liwat rung ya. Wah, bapak ini mau esok urung tak sangoni ya. Semacam itulah, negatif semuanya kan. Nah, itu bisa berpengaruh. Makanya dicatat latihan. Latihannya ada gini, di program kata-katanya. Jadi di program kata-katanya besok pagi punya uang 2 juta, 2 juta, 2 juta di program katanya. Dan ini nggak bisa kalau nggak latihan nggak bisa. Begitu tangi mikirnya liane toh. Waduh, utang debt collector teko sesuk. Waduh, bayar sekolah, sambil kopi, wah cucian, wah semua berseliweran. Belum ditambah iklan yang menghampiri panjenengan semua sehari 40.000 lewat TikTok, Facebook, media ruang, numpak dalan lagi ngepit ini, wah pite Brompton, kepikiran sih, ya toh. Wah kayak Sugemen, wah kayak lecet, semuanya berpengaruh di pikiran panjenengan semuanya. Makanya diprogram dulu. Mau jadi apa anak-anaknya, mau sukses seperti apa, mau membayar apapun, mau bayar tanah, bayar apa, dipikirkan alam sadarnya diomongin. Makanya di PPMI diajari afirmasi pagi, sambil nyapu, lunas hutang, lunas kabeh to ganti, sak miliar gitu kan, itu. Karena nanti kalau alam bahasa sadarnya dilatih, akan masuk ke perasaan. Jenengan senang, bahagia, takut. Ini tadi kan takut, tak suruh 2 juta itu besok pagi cuma orang 6. Karena ada perasaan, kok gak nggo apa ya? Gak di nggo apa ora jelas itu. Ini ada masukkan ke perasaan. Nanti kalau udah masuk ke perasaan, besok pagi ada 2 juta, nanti ada tindakan langsung pun. Lek, kowe diutang 2 juta toh? Wah, ora iso saiki, sesuk iso ya tak bayarin. Langsung ada jawaban nanti sama Allah. Itu karena masuk perasaan nanti ada tindakan. Kalau udah ada tindakan, pasti akan ada hasil. Inilah yang disebut yakin tanpa tapi. Ya, makanya ada di. Nah, saya perhatikan. Ini cewek ini biasanya. Ini gendut. Enggak, bohong itu. Tuh kan gendut. Ya. Sebetulnya coklat bikin gendut nggak? Enggak, sebetulnya. Dari penelitian nggak bikin gendut, ya tak? Yang bikin gendut itu justru jeruk nipis. Jeruk nipis bikin gendut. Tadi saya lihat di sana tadi loh. Lo campurnya soto, ya tak? Daging kambing, wah jeruk nipis mari gendut. Ini adalah gambaran bahwa mindset yang salah akan beroperasi ke dalam tubuh, menghasilkan hal yang salah juga. Ya. Makanya di surat Az-Zariyat ayat 23, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Nek kowe ngomong 2 juta raiso, tetap raiso. Nah, paham ya? Ini alon-alon, biar lambat asal tidak cepat, ya toh? Biasa generasi X yang oke toh? Rada alon-alon, generasi Z saya ngebut materinya. Paham ya? Foto saya. Nah, siapa yang tahu isi teko ini? Isinya apa? Air. Kira-kira isinya apa? Teh, ada lagi? Kopi, air putih, jahe. Ngertine piye kuwi isine jahe, kopi, teh, susu. Ngertine piye? Kira-kira toh? Tahunnya adalah setelah dituangkan. Kayak jenengan ini. Siapa yang tahu bahwa jenengan bisa menjadikan 2 juta nek urung dituangkan, urung ngotot. Apalagi saya minta 30 juta. Benar enggak? Isi dalam teko ini adalah kopi, karena tahunnya setelah dituangkan ini, loh kopi ini muncul. Saya tanya, ini gambar apa kira-kira? Kelinci. Gambar apa bu? Bebek. Iki kelompok bubur ayam sing daduk harus sing ora daduk iki. Sing kelinci ndi sing kelinci? Sing bebek ndi sing bebek? Ngacung. Lah jenengan ngacung kabeh. Bebek. Kula manut jenengan. Iki bebek apa kelinci ngono wis. Loh kok tenan toh? Duck or rabbit kok? Bebek atau kelinci? Ya. Ini adalah masalah persepsi. Bisa 2 juta atau 30 juta hanya masalah persepsi. Bisa kelinci, bisa bebek. Oke? Ini harus kita rubah. Makanya kita bisa jadi apapun sesuai dengan apa yang jenengan pikirkan. Ya. Nah, karena jenengan sudah biasa berpikir nek sesuk-esuk raison ndedit 2 juta. Karena polanya udah terekam. Saya suruh maksa 2 juta nggak bisa, harus dirubah. Saya ngerubah ini. Hari ini tugasku berat, ngerubah itu semuanya. Ngerubah semuanya. Sesuk kudu ndedit 2 juta. Ya.
Karena Anda nggak melakukan segala, mau tak contoh nih, 1,5 miliar pun bisa, iki 1,5 miliar, ginjal 1 2 miliar, ya toh? Ini hanya contoh bahwa Allah mengasihi kita, kelarangan jenengan diciptakan. Lah reso apa-apa nggak 2 juta reso kok. Kelarangan toh? Kalian tuh diciptakan terlarangan. Kudune prototipe sing wis elek-elek wae wis prondodile wae kayak ginjal siji wae. Ya toh? Dhuwure digawe 1,5 meter wae gitu kan. Ben ngirit nang klambi ya toh, ora kaine ngirit gitu. Ini karena pikiran Anda yang salah. Ya. Ingat ini, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Surat Az-Zur'an ayat 20. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, mari berikan kepadanya sebagian darinya. Artinya apa? Jenengan itu fokusnya ke akhirat. Makanya tadi Allah udah kemahalan nyiptai panjenengan. Ya kelarangan no. Sesuk tahun dalu 2 juta saya tak tekan. Siapa yang besok pagi bisa menyediakan uang 2 juta rupiah? Rada lumayan 50%. Ya, rada lumayan. Ini masalah keyakinan. Ya. Kita program ya. Programnya tadi kan tak ngomong isinya teko ki apa toh? Tadi kan saya ngomong isinya kopi setelah dituangkan. Dari mana datangnya air, kopi, susu dan teh? Dari pikiran kita sendiri. Anda bisa dan tidak bisa 2 juta, itu kan pikiran jenengan karena udah terbiasa. Apa ya sedina menghasilkan 2 juta? Karena terbiasa itu. Makanya tidak ada cara-cara lain yang harus ngotot untuk menciptakan 2 jutanya. Benar nggak? Ya, paham ya? Ini udah kita reprogram. Karena apa? Self-talk itu bayangkan 80% terjadi pada diri kita dan itu berpengaruh di alam bawah sadar. Self-talk, saya ngomong yakin bisa, pasti bisa. Dan saya membawa materi ini sudah ke 6 atau 7 kali. Dan materi yang sudah tahun 2017 saya berikan di Cirebon, di Bogor waktu itu orang masih berkomentar, wah bagus, saya masih sudah merubah hidup saya ini dan sebagainya. Gara-gara self-talknya dibenerin. Ya, self-talk itu ngomong sama diri sendiri. 5 jalur masuknya, ini karena berpengaruh 80%, saya harus hati-hati ngomong ke penjenengan. Ya, yang pertama, figur otoritas, orang tua ngomong sama anaknya itu dipercaya banget. Le, kowe mesti iso sukses. Nek kowe ngomong, wah cak bodoh men goblok, mesti goblok tenan. Bener enggak? Makanya otoritas penting. Ustadz kepada jamaahnya, mentor kepada anggotanya, dan sebagainya. Ini berpengaruh 80%. Emosi itu bukannya marah-marah ya. Seneng, sedih itu bisa berpengaruh. Repetisi diulang-ulang, berpengaruh juga. Identitas atau ego, peer group, kelompok ini CSE, bestine, sangat dipercaya, bisa pengaruh. BTS atau BTS? Yang kemarin buka FIFA itu loh, Dreamers itu. Karena anggota ukah sekarang Army, BTS itu kelompok Korea itu loh, yang fire gitu lah. Anggotanya kan oke banget ya, 7 orang atau berapa. Tapi karena penggemarnya itu percaya, itu bisa terpengaruh. Saya ngeklambine ungu, pernah kan? Dia ngeluarin produk ungu kabeh, McD loh, do rebutan. Padahal regane mung biasa wae mau ada diganti tulisan BTS. Isine podo sego karo ayam, ya toh. Jangan nganyelke pokoknya ya, karena itu berpengaruh. Ya. Kemudian dalam posisi relaksasi kayak bayi tadi, dikasih masukan, bisa. Saya kasih bocorannya, memberitahu anak atau tim kita. Caranya ada 3 cara. Kalau mau memberitahu dan talk chair, 1. Kalau memberitahu anak dan tim kita, 1, pas naik kendaraan. Ini alam basar kebuka nih. Wah, pas naik kendaraan, happy kan dia. Naik mobil cerita, wah cerita ngganyik, naik kuda, naik sepeda. Kedua, pada waktu makan. Contoh, dulu saya waktu jadi manajer sebuah perusahaan tuh, kalau ada hal penting banget, saya langsung tajak makan. Enggak sadar anak buah saya, kita makan yang paling enak mana? Voting aja yang paling enak mana? Pilih Hana Masa, kan masak jebole itu. Begitu mangan wareg, lagi ngomongi target kita naik 30% dan harus selesai dalam 2 minggu ini. Wah, baru makan wareg itu masuk habis makan. Yang ketiga adalah pada waktu sakit, dilus-lus anaknya. Wah, kamu enak, hebat, cepat sembuh ya nak ya. Habis ini kamu akan jalan-jalan, bayangin mau kemana nih? Kita mau ke Tawangmangu kemana? Masuk. 3 cara ini yang diajarkan Rasulullah. Ya, bayangkan pengaruhnya 80%. Ciliannya jenengan.
Cilikane nom-noman. Gayane men mengenamke diri cilikan. Nom-noman. Hati yang luka tahu? Bitaria Sonata dicerai enggak? Lagunya tentang perceraian. Nia dan Niati semua lagunya tentang perceraian. Nikah 2 atau 3 kali juga bercerai. Kenapa? Satu dibawakan dengan emosi mendalami. Ulangkan saja gitu kan. Dan setahun saya dikontrak pirang ratus kali. Beratus-ratus kali toh. Pindah perusahaan ini, nyewa ini, konser ini. Lagunya dihayati dengan cara emosi dan repetisi terjadi. Ya kan? Jaga lidahmu, ama yang paling cintai Allah adalah menjaga lisan. Lagu aja hati-hati. Contoh jenengan baru belajar nih, sinau anak belajar terus nyetel Geisha itu loh. Lumpuhkanlah ingatan. Kira-kira saya mikir lagi bocah ini. Lah saya mikir lagi kira-kira. Lah iya, bener nggak? Ya ingat ya, ini cuma masalah pola pikir jenengan. Iwak loh, aman ya, bisa menjaga mulutnya, bener nggak? Ikan pun terhindar dari masalah jika ia mampu menjaga mulutnya, bener nggak? Iwak loh ya, apa nih panjenengan iwak loh, dulu ini. Kalau dia pintar menjaga mulutnya dia aman, termasuk panjenengan. Nah inilah oh baleni. Sak gambar 5.000 ya. Sak gambar 5.000 ya, foto-foto rakyat mau. Apa kabar hari ini? Oke, inilah yang panjenengan siapkan. Rata-rata kita semua tadi ngejar cuma yang 10-20% aspek kehidupan. Nek harus sinau ya bekerja keras, nek ini harus gini sekolah ketop dan sebagainya. Tetapi ada 80-90% pikiran bawah sadar yang harusnya dirubah. Sikap, kepribadian, kebiasaan dan sebagainya. Contohnya ini. Nah, opininya adalah opini. Wong-wong nganggep bahwa sukses dan kebaikan bila mana fokus mengembangkan bakat dan potensinya. Padahal enggak harus begitu. Yang kanan itu sikap, kepribadian, perilaku, emosi yang bisa dijaga dengan baik, citra diri, kepercayaan diri, kebiasaan. Tadi sholat tepat waktu, tadi cara berpikirnya terbuka, 2 juta besok iso, itu adalah ini. Ya. Ini adalah opini pengembangan bakat dan potensi. Ya, 90%-nya karena ini. Sekarang saya beritahu caranya. Nah, supaya tadi benar-benar terjadi, yang tadi mau 2 juta, mau 30 juta, ada caranya, kalimatnya dan kata-kata pembukanya gini. Enggak tahu kenapa, misal besok pagi saya minta 2 juta. Enggak tahu kenapa besok pagi saya akan mendapatkan 2 juta. Atau entah kenapa ceritanya setiap hari saya akan mengumpulkan uang 1 juta. Nggak tahu gimana ceritanya bisa berarti. Atau namanya juga hidup. Contoh nih, orang dagang itu kalau nggak untung ya, lah iya jenengan salah ngomongnya kok. Nek ra untung ya untung banget. Mindsetnya dirubah. Namanya orang dagang kalau nggak untung ya untung banget. Bener nggak? Ini yang dirubah. Namanya juga hidup, namanya juga dagang. Kalau nggak untung ya untung banget. Nama juga punya tim, kalau nggak sukses ya pasti bisa berkembang banget gitu kan. Ini kemudian bahasa pikir bahasanya adalah saya memutuskan untuk besok pagi punya uang 2 juta, saya memutuskan dan sebagainya. Saya dalam proses menjadi miliarder, proses menjadi miliarder. Saya memilih untuk tetap berkomitmen membangun bisnis menjadi triliuner, misalnya gitu. Ini adalah yang diucapkan tiap hari. Ini kalimat pembukanya loh ya, ngeri ini kalau nggak dilatih, harus latihan. Ya, karena apa? Ini tadi jaga otoritas Anda, ini berubah semua. Hanya dengan septok aja bisa merubah jabatan, gelar, titel, karir, dan jodoh, cinta, kesejahteraan. Pernah nggak kita membayangkan hal-hal itu? Pernah banget. Wah, sesuk aku mesti nilaiku lulus dengan nilai 80 ke atas, itu banyak terjadi. Jadi di materi yang kedua besok di pra MPC, saya akan tanya itu. Di materi ketiga juga saya akan tanya. Di MPC berbeda ya. MPC kali ini kita kasih materi sebelumnya, udah bisnisnya kita hitung, makanya kemarin udah sempat di-share, semua yang ada di sini punya bisnis atau enggak ditulis, hariannya berapa, nanti kita coaching sampai sampai Februari. Jadi kan materinya kan sampai 21 dan 22 Januari di Bandung. Tapi akan dibersamai bisnisnya Januari sampai Februari.
Kemudian ditarget semester 2 2023 harus menghasilkan 30 juta. Itu di coaching terus. Karena kita mau melakukan perubahan di PPM ini bisa berdaya semuanya. Jangan sampai secara riado pribadi udah selesai, lah kok bisnisnya ora, kan kaget kita. Begitu mengcapture setelah pandemi, saya kaget. Diserai amanah, saya delek karo Pak Sapi. Ustaz Yudi tak ceritain, wah datanya ngene iki piye iki? Malah dong semaput KB piye? Harus dirubah ini. Ya, kesempatan kita cuma ya November, Desember dan Januari. Untuk running di 2023 yang kata orang tahun gelapnya UMKM. Oke, nanti kita rubah semuanya itu. Apalagi keberuntungan, kesejahteraan, kemakmuran dan bisnis. Juga kekayaan. Ya, ini akan merubah ke situ semuanya. Ini contoh nih. Benar nggak kira-kira? Bahagia tidak harus mewah, melainkan berasal dari hati yang sederhana. Boleh nggak itu? Kesehatan, cinta, dan kebahagiaan. Boleh nggak? Orang berkata gini, loh bahagia itu tidak harus mewah, melainkan berasal dari hati yang sederhana. Boleh nggak? Boleh ya. Tetapi kenapa kita tidak rubah kalau itu boleh? Kenapa nggak dirubah? Misalnya bahagia itu besar-besarnya ada banyak sedekah dan kemapanan. Duh, jenengan itu salah sih, masih persepsi ini rono gitu. Makanya ya paham ya? Ini karena matinya sampai jam 7 malam, jadi harus pelan-pelan ya. Next. Contoh nih. Ini hal negatif jenengan nih. Minum air aja jadi lemak kayak tadi makan coklat tadi, gilingan minum air aja aku mules gitu. Mules tenan ya. Contoh ya. Tahukah Anda ketika Anda meyakini bahwa namanya hidup itu pasti banyak ujian, ini sering diucapkan ibu-ibu nih. Tahukah Anda ketika Anda meyakini bahwa yang namanya hidup itu pasti banyak ujian, maka ujian demi ujian akan terus menghadir di meliputi hidup Anda. Benar nggak? Namanya juga hidup pasti banyak ujian gitu kan biasanya. Nah, balik nih, namanya juga hidup pasti banyak cobaan. Kalau dikit ya cobain gitu kan. Nah, ini adalah yang nggak boleh ditularkan ke anak kita. Aku kan orang kecil, apa bisa naik pangkat? Aku kan nggak biasa pegang uang 2 juta setiap hari. Apa ya bisa? Tadi udah barusan. Siapa yang masih yakin besok pagi dapat uang 2 juta? 80% ya, masih ada yang nggak yakin. Oke. Golek duit itu gampang oleh sing angel. Wong Jawa banget iki. Bener lah. Golek duit gampang oleh sing angel itu. Sepodo angel iki pokoke. Wis angel tutur-tuturane. Angel tenanis. Angel ya, orang angel lo ya. Nek angel beda. Ini adalah materi saya di tahun 2017. Ini testimoninya dari non muslim Pak Paulus Hardianto. Ini saya ikut acara ini ditulis ya. Dia Septok sangat berarti bagi saya. Jadi dia ini Septoknya waktu itu saat suruh nulis, salah satu tulisnya adalah pengen naik pangkat dan sebagainya. Ternyata berhasil. Ya, terima kasih untuk Coach Nits, Waloyo dan Triyono yang membagikan ilmu ini. Sama apa yang saya berikan sekali ini. Cuma materinya waktu itu sampai pagi, jadi enggak sampai jam 7 malam. Jadi lebih full power. 6,5 jam waktu itu. Ini adalah mindset pemenang dan pecundang. Jenah tadi mau 2 juta enggak bisa mencapai itu, sebenarnya Anda masuk ke pecundang. Kalau pemenang adalah selalu mengambil sikap, ambil tanggung jawab, menciptakan hasil, melakukan secara sadar. Besok harus ada 2 juta. Ya. Nah, ini contoh. Ini adalah yang leader tadi. Ingat, Anda adalah pemimpin atas diri Anda sendiri. Ini pemimpinnya, kalau gerombolan serigala, pemimpinnya yang mana kira-kira? Yang mana pemimpinnya? Pemimpinnya yang mana? Depan, tengah, belakang? Atau belakang nomor 2? Pemimpinnya yang mana? Serigala ini? Tahu enggak? Ya, pemimpinnya adalah yang paling belakang. Ya, di depan dia sudah memilih untuk orang-orang yang lebih muda, yang tengah adalah orang-orang tua dan orang yang wanita. Belakang sendiri adalah pemimpinnya. Septok Anda adalah nasib Anda, orang-orang yang Anda cintai, keluarga, orang lain, tim dan anak didik. Bayangkan hanya gara-gara septok panjenengan, berpengaruhnya bukan hanya kepada panjenengan, anak, tim kita. Lihatin orang lain, jadi besok dapat 2 juta. Artinya apa? Anda akan berdoa, anak buah kita akan menghasilkan mungkin 10 juta. Anak-anak kita mungkin semakin sehat, semakin berdaya. Suami kita akan mendukung bisnis kita dan sebagainya. Hanya gara-gara doa septok Anda yang baik. Begitu ngomong, wah bari ditagih utang mumet aku, mumet tenan.
bojone nesu-nesu, ora kayak sarapan, anake ngomel-ngomel, seragame rung disetrika dan sebagainya. Ini yang terjadi di kehidupan nyata. Makanya kendalikan self talk-nya. Ya. Ini bayangkan. Kehidupan baru yang Anda impikan semua dimulai dari dalam. Kalau yang ngomong di depan ini Maria Teguh sekalipun, jenengan nggak mau berubah, sama aja. Ya. Dan itu Anda sendiri harus bertanggung jawab, bukan saya untuk mengupayakan dan mewujudkannya. Saya hanya ingin besok pagi ada 2 juta saja sebetulnya. Yang mengupayakan panjenengan. Oke? Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, paling banter mung dadi ndok dadar. Telur dipecah dari luar, tapi kalau telur itu pecahnya dari dalam, kehidupan baru akan muncul. Panjenengan juga gitu. Saya pecah dari luar, percuma. Kalau nggak ada kerentek, nggak niat dari panjenengan sendiri untuk berubah, besok pagi dapat 2 juta, minggu depan dapat 10 juta, akhir bulan kita closing 30 juta, dan setiap bulan kita akan membersama masjid kasih, kan seneng loh, setiap bulan kita ngasih 5 juta masjid ini. Sesuk butuh apa? Sarasan subuh. Tengah aku pipi piro 2,5 juta kayak gitu, semacam itu. Terus kayak maksa berkat tadi loh. Non muslim punya Facebook nyumbangi triliunan, orang entek. Ya, karena dia percaya mak tali silaturahmi tadi, ya. Ini karena dia self talk-nya juga baik. Yo, tak sumpahin, saya nyumpahin Raisa loh jenengan. Wah, jadi orang sukses semuanya ya. Nah, amin. Saya nyumpahin lah. Sekarang tuliskan orang yang paling penting dan berpengaruh dalam hidup Anda, tulis ya, tulis. Coba tulis. Nah, berapa aja boleh, mau 10, 15 ya boleh. Tuliskan. Ini nabrak sholat karena ini tolabul ilmi menurut beberapa ustadz, banyak ustadz juga boleh. Nah, habis ini kita sholat. Ya. Tuliskan orang yang paling penting dan berpengaruh dalam hidup Anda. Tulis ya. Give me hope when all my hope is gone. Wings so my dreams can fly. And I haven't told you enough, haven't been good enough, making you see my love for you will live in my heart until eternity's through. I see your smile in the eyes of my child. I am who I am. Mama, thanks to you. You gave me your word, gave me your voice, gave me your everything, each breath of your life. You believe when I can't remember how. You teach my faith to survive. And I never can do enough, never thank you enough for all that you are. My love for you will live in my heart until eternity's through. I see your smile in the eyes of my child. I am who I am. Mama, thanks to you. I know the treasure. I'm filled with grace. Udah semuanya? Oke. Apa kabar hari ini? Tepuk tangan.
Orang yang paling penting dan paling berpengaruh dalam hidup Anda adalah loh, bener nggak? Loh, kok mah kaget? Orang yang paling penting dan paling berpengaruh adalah diri Anda sendiri. Bener nggak? Loh, kok geleng-gelengnya pripun jenengan? Nah, iya. Sehebat apapun orang tua Anda nek kowe ngeyelan konsolat ra tepat waktu ya padha wae. Tidak bisa memahami Al-Qur'an juga padha wae ya ta. Diri Anda sendiri. Mau ditekake ustadz tidak di sini jenengan ngeyel nggak mau berubah 2 juta pun besok nggak akan ada. Bener nggak? Paham ya? Materi ini gaya gampang aja ya ta. Jika ingin menghidup Anda cuma siji kon senyum tok aja nih. Pertama itu hanya senyum dulu. Ya. Karena ya berpengaruh guyu senyum, ikhlas, berserah diri gitu kan. Itu. Iki seperti di kelompok generasi Y kabeh do moto padahal generasi X ya padahal main kesane kok generasi Y. Foto kabeh kamerane tokke. Ini adalah septok yang salah. Saya sering ke Bali bulan-bulan kemarin sebulan 2 kali. Saya selalu mengunjungi ini namanya di Jogger ada stiker namanya ini loh. Mobil ini belum lunas, tolong jangan ditabrak dulu dong. Nek wis lunas piye kira-kira? Bener. Iya, jangan main-main meskipun guyon. Alam bawah sadar nggak bisa membedakan. Meskipun ini guyon, alam bawah sadar tidak bisa membedakan. Bayangkan, ya. Karena konsep makan rezeki sebenarnya Anda itu sudah dapat naik gaji, order tambahan, dipercaya orang, pelanggan baru, naik pangkat, sebenarnya sudah ada. Semuanya sudah dikasih sama Allah, jodoh, kemakmuran, kekayaan. Semuanya dikasih. Masalahnya ada negatif self talk. Perisainya adalah negatif self talk. Panjenengan sendiri, semuanya Allah sudah kasihkan. Ngeyel dhisik rasa utang, dadak utang riba dhisik lho ya dhisik. Saya wis insaf kabeh kita wajah-wajah insaf ya toh. Tinggal diganti self talk-nya. Ya, karena ada negatif. Ya. Ada limiting belief ya akhirnya tidak bisa narik rezeki. Contoh nih. Tahu belalang, wong Jawa kabeh toh. Walang tahu belalang. Besok tangkap belalang yang paling sehat, masukkan ke dalam toples. Kurang lebih toples itu paling berapa senti? 25 senti. Tunggu 1 hari. Kemudian dilepas lagi di rerumputan. Kira-kira logikanya belalang itu bisa melompat 2 meter. Belalang itu. Nah begitu sudah kita kasih di toples, dia jeduk, terus dilepas lagi ke alam liar, bisa nggak dia lompat 2 meter? Sama Kak Jenan, karena udah bertahun-tahun bahwa tidak bisa menghasilkan 2 juta besok pagi, akhirnya terbentuk, raiso tenan. Sama, saya hanya mencontohkan angka yang gampang, 2 juta. Saya nggak ngomong yang angka-angka 30 juta dan sebagainya, paham ya? Oke? Karena limiting belief, saya ikhlas dan ridho menerima banyak keajaiban menjadi rezeki. Makanya dibuka dulu mindsetnya. Ya Allah saya ridho, sama sukses, berkah mulia dan sebagainya. Ya, dibuka dulu mindsetnya supaya mana rezeki datang. Limiting beliefnya dihilangi. Oh, ini ya orang miskin itu disayang Tuhan. Kan sering ya. Loh orang kaya kan juga disayang Tuhan. Sedekah oke, ya. Hidup ngalir aja seperti air, kayak juga enggak dibawa mati. Miskin atau kaya itu sudah ada yang ngatur. Hidup ngalir aja seperti air, kaya juga enggak dibawa mati. Kaya itu tidak penting, yang penting pandai bersyukur. Ya renele salah, tetapi salah banget loh. Karena jenengan jadi enggak bisa membersamai banyak umat, enggak menjadi umat terbaik, mau biasa-biasa saja. Ya. Makanya sekarang saya take action. Ini 1 juta keinginan, 100 rencana, 1000 teori buat dikaitin silat will 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak akan pernah bisa mengalahkan 1 tindakan. Makanya saat nunggu besok pagi harus ada 2 juta masing-masing orang. Besok pagi ya, pikirkan, think fast. Itu yang bisa langsung laporan, dibuat grup aja nanti. Ada grupnya nggak ini? Yang ikut silat will. Rencana tidak mengubah apapun, eksekusilah yang mengubah sesuatu. Ya. Foto saya ini quotes dari Mas Triyono. Coba buka dompetnya, ada 200.000 enggak? Coba. Yang enggak ada keluar ruangan. Ya, untuk ngecek ada 200.000 atau tidak gampang. Semuanya ada?
Coba dicatat namanya Pak Smaret. Ada namanya, diedarkan nulis 200.000. Kita akan membuat suatu pelatihan yang luar biasa. 200.000, bukan buat saya, tenang, aman, aku aman ya. Saya udah jinak, tenang, saya udah jinak. Oke ya. Siapa yang tidak sanggup mengeluarkan uang 200.000 hari ini? Yang enggak sanggup ngacung. Semua sanggup ya? Orang berapa ini tadi? 40? Yang ada di ruangan sini? 200 orang, satu orang 200.000, ini orangnya 50 ya? Tinggal 100. Kalau saya paksa hari ini 15 menit lagi jadi 200 bisa nggak? Nah ini menarik nih. Kalian rata berapa Bu? 67, berarti masuk generasinya X ya. Saya tunggu 15 menit, saya tutup ke telinga dan tutup mata, kira-kira bisa jadi 200 enggak? Kira-kira. Ting, kira-kira bisa enggak? Kalau saya tinggal keluar ruangan 10 menit, saya masuk lagi, bisa jadi 200 enggak uangnya? Bisa. Berarti bisa ya? Oke. Siapa lagi yang enggak bisa? 200.000. Bisa semuanya? Coba keluaran secara fisik sekarang. Yang nggak bisa pikir ya, 5 menit lagi apa harus supaya jadi 200 bicaraan mikir. Ya, secara fisik. Fisik tuh bisa lihat transfer ya, bisa lihat transfer kan fisik juga. Coba keluarin gini. Kita doakan 2.000-nya akan jadi 30 juta. Ya, ya, oke. Wah, ditanyar 75 ribuan baru. Alhamdulillah. Yes. Itu duit waktu pandemi. Angkat dulu. Oke, 200.000. Mulai ngekol gitu ora iso. Jojong sanggune mulai. Nah, ATM masih deket, tenang, ATM masih deket. Silai Mas Parit omahe cedak. Mana yang 200.000-nya? Masih ada? Yang enggak ada dikasih lah, disumbang. Engko dijoli mulie. Angkat tangannya 200.000-nya. Angkat nanti mau dipoto sama Mas Lukman loh, ayo. Angkat tangannya 200.000. Wah, ditanyar kabeh. Di mobil ada ya? Oke. Ibu ada, Bu Liva ada? Ada. Oke, mana coba lihat yang lainnya. Oke. Yuk kita doa sama-sama. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap rezeki-rezekimu. Semoga kita semua semakin sehat, berkah, mulia. Amin. Ya, saya doakan yang 200.000 jadi 30 juta. Caranya itu nanti kasihkan Pak Farid semuanya, didaftarkan untuk jadi pra MPC 10 semuanya. Ya. Kenapa panjenengan semua harus menjadi ikut pra MPC 10? Saya bongkar di sini. Saya akan bongkarkan kenapa teman-teman harus ikut itu. Ini saya kasih waktu 10 menit saja. Langsung didaftar ya Mas Farid. Semua peserta saya mau bereuni dengan Silatwil Jawa Timur di Bandung. Ketuanya baru semalam kita putuskan, baru tadi pagi kita putuskan. Silatwil itu tanggal 21 dan 22 Januari. Ketua daerah akan kita panggil 20-nya. Tidak ada di agenda Silatwil sebetulnya, MPC. Ketuanya kita coaching. Saya akan bocorkan semua hari ini di Silatwil ini. Contoh nih. Change your life itu adalah 21-22 Januari. Saya akan insya Allah dengan izin Allah kita merubah kehidupan kita semuanya. Bukan untuk diri saya ya. Change your life. Apa yang harus kita lakukan? Karena saya Pak peduli banget. Ya. Keluar, back dulu foto saya. Berarti nggak baca di grup nih. Saya udah share di grup. Nggak tahu kalau ketuanya nggak nge-share. Nggak tahu. Oh iya, mindsetnya belum terbuka ya. Muslim Planner Camp 10 akan menjadi sesuatu yang berbeda. Membersamai secara riadoh, membersamai secara juga bisnis panjenengan semuanya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, ingat ya, tema kita adalah change your life, rubah hidupmu. Saya udah ngomongin on the power of self-talk barusan, hanya untuk merubah panjenengan semuanya. Keluarga dan bisnis. Jika mendengar kata keluarga, terbersit sebuah negara terkecil yang pasti semua orang miliki. Negara yang dipimpin oleh seorang ayah, dikelola oleh ibu, ingat,
dan dikaderisasikan kepada anak. Kenapa saya tadi ngomongin 2 juta? Oh, paling banter entek 2 juta jenengan, paling bianter. Dan insya Allah dalam 1 tahun 2 bulan setelah MPC uang itu kan kembali semuanya. Bahkan kita menantang Tasikmalaya untuk mendatangkan 50 itu nek pengen 1 juta, 1 juta toh. Kita akan buatkan bisnis baru nanti juga yang insya Allah 3 bulan akan balik modal. Insya Allah ya, ini. Iya. Jika keluarga adalah pondasi dari segala peradaban, jika sebuah keluarga itu berkualitas, ingat keluarga itu bukan hanya keluarga kecil, kita ini juga keluarga di Islam, maka dipastikan peradaban selanjutnya akan lebih berkualitas, termasuk dalam menjalankan bisnis. Ingat, Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah. Ini kita berikan semua ke anggota di sini. Berikutnya, fakta penting. Makanya saya udah ngomong ke panjenengan semuanya, jangan-jangan kita ini terlalu mahal dibuat oleh Allah. Ngantara sopo apa kok? Pandemi 3 tahun stres, tidak nyekel gawe stres. Banyak orang itu, dan itu terjadi di luar sana, bukan di PPMI. Kalau terjadi di PPMI, yang salah adalah pasti saya atau pemimpin-pemimpinnya. Ini harus kita rubah, ya. Posisi bekerja dalam Islam sebagai kewajiban setelah sholat. Oleh karena itu, apabila dilakukan dengan ikhlas, maka bekerja itu bernilai ibadah dan mendapat pahala. Ya. Ini tenang, nanti di-share sama ketua daerah masing-masing, sudah di-share sama Teh Pipit ya. Ini yang kita buat, try something different. Kalau panjenengan semua tidak mencoba hal yang berbeda, hasilnya pasti akan sama. Try something different, surrender. Surrender itu berserah. Ayo kita coba sama-sama. Kita akan mencoba metode yang baru, 8 kali materi, nek dinilai dari uangnya sebetulnya, saya udah ngomong ke Bogor sama Tasik dan Bandung kemarin, sakjane terlalu murah kalau saya harus mendekati teman-teman semuanya. Tapi saya punya keinginan, ayo PPMI bangkit, wong 2.541, semuanya sukses, Indonesia akan selesai hidupnya, dibantu oleh 5% entrepreneur yang muncul dari PPMI. Itu yang kita ciptakan. Cita-cita kita mulia sekali. Dan ini akan action, bukan hanya lip service saja. Action, karena kita akan bersama 2 bulan bisnis Anda, Januari Februari, dan kita tantang semester 2, masing-masing orang di bisnis, rantai bisnis, kudu ngelumpuki uang 30 juta per orang. Di semester 2 itu berarti Juli sampai Desember tahun depan, 1 orang harus pegang uang 30 juta. Kayak ini tadi loh, angkat tangannya 5 juta, 30 juta, dan itu akan kita lakukan di silat nas berikutnya. Jadi jangan hanya Om Do cuma, wah di 200 saya mumet gitu loh. Apa ini 1 juta, 2 juta, 50 juta, merah mumet loh. Biasa wae. Saya mengajarkan kepada anak ini contoh nih, anak suku nek nonton sepatunya larang-larang, ngeri pokoknya. Ya, ini ibunya perlu dikontak dulu. Sepatu itu kalau lihat sepatunya basket, ya harganya 3.700.000. Apa yang saya katakan? Meskipun ditipu 2 juta, murah banget ya. Anaknya akan berpikir, wah ya murah banget ya 3 juta. Itu masuk ke alam bawah sadarnya. Jadi apa-apa sebutnya murah. Bapaknya golek, tapi nggak pernah ke waktu di kita, wah larang banget sepatu 3 juta, tapi itu ngatus sih. Nggak pernah. Dan anaknya kan bangga, wah beli sepatu. Dan itu ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Selalu aja begitu. Saya 3 tahun pandemi tidak kerja sama sekali, panjenengan boleh percaya. Dan saya punya utang 92 juta tidak bayar pesantren. Saya telepon jeneng apa ya, kepala sekolahnya jeneng apa ya, ownernya tak ditelepon, itu ownernya itu ketuanya PKS Yogyakarta. Pak, aku rambayar sih ya, aku tidak bekerja selama 2 tahun karena saya tidak pernah ngisi seminar. Oke, nggak apa-apa, yang penting anakmu belum lulus. Oke, 92 juta hanya gara-gara saya nggak bayar pesantren. Anak saya 2 pesantren, yang nomor 3 masih di SD. Selesai bulan kemarin, ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Bulan Februari, baru saya bayar Februari 2022. Bayangkan 2020 saya nggak bayar, 21 nggak bayar, 22 nggak bayar di Februari. Tahu-tahu bapak saya, gue duluan ini, ayah saya ini udah 80 tahun. Apa Pak? Kan biasa saya ajak sarapan pagi, paling sukanya di mana, tak ajak keliling. Pokoknya kamu sini dulu. Tahu-tahu ngasih uang 10 juta. Gue nyicil loh. Dan itu rezeki tidak disangka-sangka. Loh kok itu ditukar kok nanti Pak? Aku habis jual sepeda. Dulu dia beli sepeda 7 juta. Ditawar orang ngotot 20 juta. Jadi saya langsung kasih 10 juta. Begitunya juga gitu. Di saat pandemi saya dapat presentasi gini, meskipun di swab 3 kali dibayar 19 juta. Dibayar. Dan terus menerus rezeki tidak disangka-sangka. Gara-gara ngurus masjid. Full ngurus masjid.
2 tahun nggak kerja sama sekali, dan selesai juga akhirnya. Ya, tidak ada piknik, tidak ada ngisi seminar, dan santai aja, mantap juga, mangan tabungan, ya, mantap, mangan tabungan pokoknya. Nyatanya selesai, dan saya percaya itu berkali-kali itu, bukan sekali, berkali-kali. Ya, tato istri minta ini, minta itu, ya, jenis skincare, wah kecantikan, kadang-kadang kan gitu, pandemi udah pengen ayu lah, gitu kan. Misalnya gitu, itu tetap aja ada. Itu adalah yang tidak disangka-sangka, ngurus umat, ya. Kembali sini, kita akan mencoba sesuatu, try something different. Mencoba sesuatu yang berbeda dan surrender, berpasrah. Apa yang kita berikan? Nah, pertanyaan besar Anda nih, jenengan saya katakan, apa yang mungkin terjadi kita bisa menjalani hidup tanpa kekhawatiran? Ya kan? Apa yang mungkin terjadi bila kita berhenti bersikap reaktif terhadap lingkungan sekitar dan mulai menikmati proses membangun kehidupan dan bisnis? Apa yang mungkin terjadi bila kita bisa mengawali dan mengakhiri setiap hari dengan tenang, damai, optimis, bersemangat, bahagia? Bayangkan itu di dalam diri Anda. Ya, caranya gampang. Sikile nepak, setiap hari nepak ya. Nepak tahu ya nepak ya. Nepak itu di bawah ini loh. Wong Medan ra ngerti nepak loh. Tangannya gini. Coba tarik napas panjang. Lepaskan dulu kertasnya, duitnya kok gampang ditarik parit gampang, guys. Ambil napas panjang. Santai aja ambilnya. Terus agak tutup matanya dulu, ambil napas panjang, hembuskan. Ambil napas panjang, hembuskan. Sekarang bayangkan, ambil lagi napas panjang, hembuskan dari mulut. Terus 3 kali. Sekarang bayangkan setiap pagi panjenengan semuanya bangun tidur, udaranya bersih sekali, dengar suara air gemericik. Rasakan terus. Tahu-tahu entah kenapa badan Anda menjadi rileks, punggung Anda menjadi lemas, bisa bersandar dengan baik di kursi. Rasakan Anda bisa bersandar dengan baik di kursi dan sebagainya. Tarik napas panjang, hembuskan. Tarik napas panjang, hembuskan. Rasakan kenikmatannya, dengar air gemericik, suasananya tenang, mendengar sholawat. Masya Allah, Allah memberi kita kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Bayangkan Allah menggelontorkan kita kebahagiaan yang luar biasa, dan sekarang kebahagiaannya 100 kali lebih lipat. Ya, entah kenapa punggung Anda sekarang menjadi lebih ringan, bersandar dengan sangat tenang, bersandar ke kursi. Ya. Rasakan kebahagiaannya. Anda menjadi tenang, damai, optimis. Nah, rasakan itu. Entah kenapa sekarang beban kehidupan Anda menjadi lebih ringan, menjadi lebih tenang sekali. Rasakan. Nah, sekarang rasakan kesehatan Anda dari ujung kaki mulai menjalar, menjadi lebih segar, lebih rileks, lebih nyaman. Rasakan di tangan, gerakan jari-jarinya sudah semakin ringan, semakin napasnya menjadi lebih teratur. Semua penyakit insya Allah diangkat oleh Allah semuanya. Lebih baik lagi, ya oke, rasakan segalanya. Nah, ini yang akan terjadi setiap hari, panjang menjadi ringan. Bayangkan semakin banyak rezeki yang diterima Anda, menjadi lebih baik lagi, menjadi berkah, berlimpah, dan bisa untuk umat. Nah, hembuskan, tarik napas panjang, hembuskan. Nah, sekarang buka matanya, Anda lebih segar sekarang. Perhatikan, ya. Ini adalah mindset yang harus kita tanamkan. Lebih segar sekarang, lebih segar, lebih ringan, dan insya Allah ini bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan umat yang lebih banyak lagi. Amin ya. Nah, ini pertanyaan besar Anda. Nah, ini akan kita jawab. Lalu strateginya apa yang kita lakukan di MPC 10? Ini ada permasalahan Anda. Tadi ada pertanyaan, ini permasalahannya. Urip muda kesusu, tergesa-gesa, hidup salah digandakan oleh lingkungan, reaktif, mudah tersinggung, banyak ambisi, tidak sadar apa yang benar-benar penting. Makanya kita buat, sadarilah ada berbagai cara hidup yang bisa kita pilih. Tadi kita bilang memilih, di saat kesibukan di luaran sana, mungkin di Batu ini kan tempat orang, wah luar biasa, Jatim Park 1, 2, 3, BNS, Museum Angkot, semua tempat wisata.
Sebuah pendekatan fundamental untuk mengubah diri dan kehidupan. Surrender and change your life. Ini yang kita lakukan di MPC 10. Ya, change your life. Karena masalahnya ini. Tadi kan pertanyaannya, ini ada permasalahannya. Ya, mungkin insya Allah sudah nggak ada yang di sini ya. Nah, kita akan kupas pendekatan ini dalam kelas eksklusif bertajuk Muslim Planner Camp 10 Change Your Life tanggal 21 dan 22 Januari. Ya. Nanti ada prakteknya, saya bocorkan juga. Tanggal 22-nya itu tidak teori, semuanya langsung praktek, dan entah kenapa nanti begitu praktek semuanya langsung bisa. Dan teorinya keren banget prakteknya nanti di hari kedua itu, praktek benar-benar praktek bisnis dan langsung bisa. Mau lulusan SD, SMP, SMA nggak ada masalah, mau umurnya 50, 60, 70 atau bahkan 25 tahun, semuanya langsung bisa. Ini udah kita setting, nanti udah kita setting bagaimana di Bandung itu benar-benar praktek. Bahkan yang level 3, ada yang level 3? Mana yang level 3? Yang level 3 nanti di hari kedua tidak praktek di luar, langsung di hotel. Kita bikinkan bisnis baru. Yang ngawasi bisnisnya adalah level 3, yang menjalankan adalah level 1 dan level 2. Dan insya Allah akan kita viralkan selama 3-6 bulan. Jadi tahun depan kita akan buka cabang. Ya, ini level 3 ya. Ya, level 3 harus datang makanya. Level 3 di hari keduanya kita kasih praktek itu, yang level 1 2-nya akan kita kasih praktek di luaran. Dan ini langsung praktek. Jadi semester 1 level 3 ngawasi bisnisnya. Contoh nih, kalau peserta MPC 10 nanti yang banyak, misalnya Bandung, kita buat strategi bisnisnya di Bandung, satu toko atau satu daerah. Contoh ya, saya mau bikin mie ayam, contoh, atau bakso. Kita buat bagaimana ini viral, punya PPMI ini, sing duwiti, yang mensupport, yang mensedekahkan itu level 3. Tidak boleh level 3 misalnya nyumbang 1 juta atau aku bagi hasilnya, nggak boleh. Ini benar-benar untuk keumatan. Jenah boleh ngawasi bisnisnya, tapi nggak boleh ngambil untungnya. Ini benar-benar jenah melakukan riyadoh, keikhlasan, dan kemudian bisnisnya yang jenah menentukan strateginya nih. Kita coaching, nanti di coaching. Bagaimana copywriting yang kita buatkan, bagaimana cara motonya, bagaimana setiap hari orang 50 ada di situ, kita buat. Kalau ini berhasil, tahun depan kita buka cabang. Kalau sudah ada 3 cabang, semua produk teman-teman boleh dijual di situ, di 3 cabang tadi. Contoh nih, makaroni Jember akan kita jual di Bandung, Tasik, dan misalnya Cilacap misalnya. Caranya dengan cara yang sama, copywritingnya dan benar, yang nongkrong orang 50 setiap hari, dan diajari cara motone dan cara membuat viralnya, diajari semuanya. Kita yang berbayar, jadi jangan tinggal mencapai, mengontrol saja. Dan nanti, makanya ada materi di ini, ada rename business in your Google. Nanti kita semua rename semua nama-nama jenengan di Google. Jadi ini akan viral banget. Jadi ini baru disiapkan oleh tim kita untuk panjenengan supaya tinggal melayu gitu ya. Ya, ini makanya change your life. Materinya ini The Power of Self Talk. Ini hari Senin besok, hari ini sudah saya berikan ke jenengan. Business Mindset itu hari Rabu. Yang lainnya baru rename your business. Kok gambarnya kepotong ya? Membangun habit penting pebisnis. Nah ya, ini kayaknya perlu dicek ulang. Kepotong. Ya, ini materinya daging semuanya. Kalau dari harganya terlalu murah, bayarnya terlalu murah ya. 200.000 untuk dapat 8 materi dan sisanya boleh dicicil. Ya, The Power of Self Talk ini akan kita berikan besok. Boleh ikut lagi boleh. Ya, Business Mindset kita berikan hari Rabu. Yang lainnya kita buatkan nanti jadwalnya. Rename your business in Google. Jadi semua orang yang punya bisnis di sini kita ajari cara nggak jenenge neng Google.